Innallaha sami'un alim. Ayo, siap. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke, kunci ya, bisa kita. Ya, Oke. ya. Oke, tunjukkan ayatnya. Siapa yang bisa? Tidak disampaikan di dalam Al-Quran. Oke, tidak disampaikan berarti Allah tidak maha tahu. Oke, baik. Kalau itu standar Anda, oke. Anda sudah katakan baik. Oke, sekarang saya balik nanya, apakah Tuhan yang Anda sembah itu maha tahu? Iya. Siapa nama orang yang menyunat Tuhanmu? Yesus, jawab. Tidak. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ani memotong nonotnya Tuhannya saudaraku. Jangan lari-lari. Cuma jangan Saya lari-lari. tidak lari-lari. Kamu harus konsisten. Jawab. Konsisten Ayo dulu. jawab. Oke? Konsisten Oke, dengan ucapan Anda. Anda tadi mengatakan, saudara, Anda mengatakan bro. bahwa Allah tidak maha tahu karena tidak ada bro, nama dari yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jangan Oke. teriak-teriak. Premis Oke. pertama. Sekarang Allah saya Maha balik Tahu. nanya kepada Oke? saudara, siapa Premis nama pertama, orang Allah yang Subhanahu. memotong senjatanya Tuhanmu? Itu penting kalau terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Tuh, jelas tuh dalilnya tuh. Jelas tuh dalilnya. Dengar. Jadi kalau Anda ingin tahu, sabar. Kalau Anda ingin tahu, sabar saudara, sabar, kita gantian. Ini dengarkan, 1 menit paling lama. Dengarkan. Kalau umat Islam itu mau tahu siapa nama pengganti dari Nabi Isa alaihissalam, jelas nama penggantinya Yesus. Kata siapa? Tanya Kristen, saudaraku Kristen. Ya paman, siapa nama? Sabar dulu kawan. Sabar ya. Siapa nama orang yang digantung di salib menurut Kristen? Yesus. Tidak selesai terjawab. Berarti Nabi Isa kami terangkat ke langit, yang menggantikannya adalah Yesus. Nah sekarang saya balik bertanya kepada saudara, karena kami sudah menemukan jawabannya. Ternyata memang bukan Nabi Isa, yaitu Yesus. Bukan Nabi Isa, tetapi ada penggantinya Yesus. Pakai dia lagi. Sekarang saya balik tanya kepada saudara, siapa nama? Sabar saudara, pertanyaan saya dengarkan. Siapa nama orang yang berani-beraninya memotong kelamin Tuhanmu? Jawab. Oke. Jadi saudara-saudara Islam di bawah semua sudah mengakui bahwa Isa bukan Yesus. Oke? Yes. Oke, sudah yes? Emang bukan? Kali itu, gini, ganti Sudah saya jawab, yang menggantikan Nabi Isa Yesus. Sekarang siapa nama orang yang berani-beraninya memotong kulupnya Tuhanmu? Jawab. Tunggu dulu. Tunggu, saya nggak mau. Saya nggak mau menunggu. Bro. Saya nggak mau menunggu, saya mau tahu. Anda berbicara mengenai pengetahuan Allah. Anda bertanya tadi tentang Allah. Anda menghujat Tuhan saya dengan mengatakan Tuhan saya tidak maha tahu. Padahal Al-Quran mengatakan Annallaha sami'un alim. Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya maha tahu. Cuman tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaih wa minhum man lam naqsus alaih. Ada yang kuceritakan, ada yang tidak kuceritakan. Itu kata Quran. Nah sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda maha tahu. Tolong tunjukkan siapa nama orang yang menggundul yang memotong nonot Tuhannya Kristen. Jantung pula. Jawab. Oke, saya jawab. Saya jawab. Yang pertama harus Anda sudah akui tadi. Yang pertama sudah Anda akui bahwa Allah SWT tidak tahu siapa yang disalibkan. Di mana saya pernah mengatakan itu? Bocor halus kepalamu.
Saya mengatakan Allah tidak menyatakan namanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Dalilnya Annallaha sami'un alim. Allah Maha tahu, bukan berarti tidak mengetahui. Subhanallah. Inilah orang kalau kena azab begini. Ini kalau kena azab ini menipu. Kita disaksikan ribuan orang. Hey bro, jangan di-mute. Enggak ribut, Anda ribut. Narasi Anda itu lemah. Akun Bang Zuma itu sebentar lagi ya teman-teman ya. Dengar dulu, yang pertama semua Bang. sudah mengakui. Bang, Anda itu logical fallacy, tahu nggak logical fallacy? Tahu nggak? Saya tahu bro. Tahu nggak? Anda itu memalukan Kristen loh. Saya Kristen. Kristen di bawah itu jadi malu gara-gara Anda, narasi Anda yang lemah, yang logical Ngapain fallacy. malu? Bro, siapa yang menyatakan bahwa Yesus tidak Bang, disalib? kalau nggak tertulis, Bang Baron, kalau nggak tertulis, nggak ada kaitannya dengan Tuhan itu maha tahu atau tidak maha tahu. Makanya aku bilang logical Ini hal yang fallacy. esensial dalam Kristen. Kalau Isa tidak disalib, kenapa kalian larinya ke Yesus? Ayo. Itu ada Bang Zuma Kenapa itu. Isa tidak disalib, tapi Yesus kalian larinya ke Yesus? Nabi Isa tidak disalib. Anda bertanya siapa penggantinya? Ya Yesus. Kok jadi aneh Anda ini? Nabiku tidak disalib. Nabi Ya, betul. Isa terangkat ke langit. Anda mengatakan ada penyaliban. Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Udah dijawab aja. Yesus. Nah, selesai. Terjawab bukan? Sekarang saya bertanya kepada saudara. Sekarang saya bertanya, siapa nama orang yang motong Tuhan Anda? Silakan. Itu pertanyaan saudara, wajib Anda jawab supaya terjawab Jawabannya. keinginan saudara bahwa Tuhan itu nanti dikatakan Maha Tahu kalau semua disebutkan di dalam sebuah kitab. Silakan. Itu tugas Anda. Silakan. Oke, jawabannya adalah bahwa siapa yang memotong menyunat Yesus itu tidak tertulis dan jangan menambah. Berarti boleh nggak saya pinjam bahasamu? Tuhanmu tidak Maha Tahu. Boleh nggak saya pinjam? Ya silakan. Oh, bagus. Berarti Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui karena memang tidak ada dalilnya di Bible Yesus Maha Tahu. Tidak ada, Betul? tidak ada Ada dalilnya. nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya di Bible Ini Yesus Maha Tahu? hal yang esensial. Ada nggak? Oh, esensi dong. Esensi dong. Esensi dong. Saya ulang, saudaraku Baron, saudaraku Baron. Ada nggak di dalam Bible dalilnya Yesus Maha Mengetahui? Ada nggak? Bukan Yesus tidak disalib. Saya tanya, ada nggak dalilnya Yesus Maha Mengetahui? Bro, Hey, dia Maha Tahu adanya. Dalilnya mana? Nah, ini kena kau di sini. Dalilnya mana? Mau tahu dalilnya? Iya, Ketika silakan. ada seorang perempuan, dia berjumpa di tepi sumur dan dia berkata, sumur. iya, ada Yonatan datang. Dan dia berkata, mengetahui engkau. Apa? Engkau. Apa itu? Apa mengetahui engkau? Ya saya juga kalau datang si Pandi ke saya juga bisa ngomong gitu. Pandi, saya tahu. Aku mengetahui kamu. Kamu adalah seorang ganteng Ini kali hal yang yang esensial, banyak membuat Ayo. wanita kelepek-lepek. Tahu Siapa saya. yang ditahu? Siapa Yang yang saya ditahu? tanya dalilnya Yesus Maha Mengetahui itu terselip di mana, Cak Ayu? Kau jangan lari kemana-mana dulu. Ini tentang- Saya nggak lari kemana-mana. Saya cuma bertanya di mana dalilnya Yesus Maha Mengetahui. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum semua. Ya, siap. Coba. Ya. Iya, silakan saudara. Mana dalilnya Yesus Maha Mengetahui? Tunjukkan ke kita. Kalau Yesus Maha Mengetahui dan Anda menjadikan sandaran pertanyaan saudara kepada Islam dan saya tumbalik, berarti Yesus tahu dong siapa yang potong donat. Jangan lari kemana-mana dulu. Belum kemana-mana saya, kawanku. Saya masih bertanya tentang seputar pertanyaan saudara. Bro, Kalau Tuhan saya konsisten dulu. dijelaskan dalam Al-Quran, Annallaha sami'un alim. Oke, Sesungguhnya oke. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sekarang saya Oke, balik dia nanya, Maha tahu. mana Dia dalilnya Maha tahu, Yesus oke? Maha mengetahui? Oke. Tuhanmu Maha Tahu, oke? Selesai sudah saya. Selesai. Sekarang Yesus dalilnya Maha mengetahui mana? Selesai. Dalilnya Yesus Maha mengetahui mana? Dalilnya Yesus Maha Tahu. Iya. Ya, segala sesuatu ada di dalam tangan Yesus, ya. Mana dalilnya? Dan tidak ada seorang Mana datang dalilnya? ke Yesus, dia berkata, "Aku Mana melihatmu di bawah dalilnya? pohon." Mana dalilnya? Bro, jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana. Gimana? Anda mengatakan segala sesuatu ada di dalam tangannya Yesus. Bisa nggak Yesus itu kemudian tangannya mengangkat gunung? Bro, kau jangan main-main di situ. Kita berbicara tentang siapa. Baru gunung sudah ngalah. Katanya segala sesuatu ada di dalam tangan Yesus.
Yesus Iya. pegang Segala sesuatu ini saja nggak diciptakan oleh kuat. Dia, dan tanpa Dia Gimana? tidak ada Jangan sesuatu yang asal-asal ngomong. Yang saya Hey, bro, minta saya nggak dalil. ngomong. Saya minta dalil. Di mana dalilnya? Yesus Maha mengetahui. Kamu yang asal ngomong. Kamu nggak Mana pernah dalil? itu bertahu tentang keimananmu. Saudara Baron, kita ditonton ribuan orang. Tolong Ya, biar dalilnya. ribuan, biar 1 juta. Ya, di mana dalilnya? Jangan permalukan saudara-saudara Kristen yang lain, please. Apa namanya? Please. Mana dalilnya Yesus Maha mengetahui? Kita fokus di penyaliban dulu. Jangan kemana-mana. Ayo. Loh, tadi Anda bertanya tentang siapa nama. Sudah kujelaskan. Allah Berarti tidak menyebut Allah. nama. Kenapa Tuhan Allah tidak tidak tahu. menyebut nama? Karena itu tidak esensial. Dan muncul sekarang penganut Kristen mengatakan yang disalib siapa? Yesus. Berarti Nabi Isa terangkat ke langit, yang menggantikannya Yesus. Terjawab kan? Sekarang yang menyunat itu siapa namanya? Kita lari ke mana semua? Loh, kok lari kemana-mana pula ini? Yesus itu Gurunda izin. seperti Allah. Bisa nggak pakai sayembara Gurunda? Pakai Ya, sayembara yang bisa menyebut nama yang menyunat Yesus akan ditransfer berapa gitu? Oke, Zuma. Ya, Gini, Yesus itu maha tahu ya. Yesus itu maha tahu. Dan Anda harus tahu bahwa di dalam Yohanes 2, dengar dulu. Yohanes 2 ayat 25, di situ dikatakan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. gimana dalilnya? Oke, Yohanes 2 ayat 25. Oke. Yesus tahu Coba apa Anda yang baca. ada di dalam hati Yohanes manusia. berapa? Yohanes 2 nomor? Ayat 25. Oke, baik. Wah, mantap ini. Wah, Coba keren baca. kali. Ya. Bismillah. Ya. Kok jangan pakai Yohanes bismillah? berapa tadi? Yohanes 2 nomor? 25. Oh, nomor 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu apa yang ada di dalam hati. Apa Yesus ini? tahu apa yang ada di lubuk hati Zuma. Sekarang buktikan Allah Allahu SWT Akbar. tahu. Ayo. Dengar. Yang saya Dengar apa? tanya. Mau ayatnya lagi? Yang saya tanyakan, di mana Yesus dikatakan Maha mengetahui? Itu kan berbicara. Kalau dia tahu kedalaman hati, itu artinya dia maha tahu. Yesus berkata, Masalahkan keyakinan aku ini. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Itu berbicara tentang pengutusan. Kamu tahu itu. Lah, Jangan lari kemana-mana dulu, Zuma. Ayo. enggak lari kemana-mana. Yang saya minta dalil. Yesus Maha mengetahui. Tunjukkan dalilnya dari kitab Anda siapa yang disalib. Ayo. Loh, kamu sudah mengetahui yang disalib Yesus? Nah, mana dalilnya? Loh, Yohanes 19:30. Minum Kenapa racun, kamu lari maka ke matilah Bible? Yesus. Kenapa lari ke Bible? Loh, Al-Quran saya kan sudah mengatakan bahwa saya Nabi Isa diselamatkan. Berarti ada yang disalib setelahnya. Dan yang disalib itu menurut Kristen Yesus. Lu mau apa sih sebenarnya? Oke, jadi fix ya. Isa Iya, almati fix. dengan Yesus Nabi Kristus Isa beda. terangkat. Yesus yang mati. Udah Oke, fix. jadi fix. Ya, gitu dong, gentle. Nah, Jadi gitu, kalau saudara. Isa Aman? Tidak Aman? perlu Aman? comot-comot ayat dari Bible, oke? Nah, sekarang aman? Pesan Aman. sudah enak? Oke, kita lanjut. Sekarang, Sekarang bahwa Ya. semua sudah Oke. mengakui bahwa Isa bukanlah Yesus Kristus. yes, betul sekali. Oke. Pada Betul. saat Nah, Anda membahas tentang Isa Al-Masih, jangan Sekarang menggunakan kita naik level ayat-ayat nih. ini. Sekarang kita naik level. Nih, Sabar bro, dulu. bro, konsisten, Sekarang kita konsisten. naik level. Konsisten, bro. Sekarang kita naik Hey, level. bro. Naik level dulu. Naik level dulu kita. Al-Quran saya mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Sabar dulu. Sabar saudara. Sabar. Yeah. Al-Quran, Oke, naik level kita. Pelan-pelan. Naik level. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف أو ينفوا من الأرض. Sesungguhnya yang disalib adalah orang yang durhaka, orang yang dikutuk. Menurut Al-Quran. Menurut Ulangan 21, yang disalib adalah orang yang berkutuk. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitabmu Yesus itu manusia terkutuk. Silakan.
Kenapa lari ke Yesus lagi? Al-Quran saya mengatakan. Al-Quran saya mengatakan. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah Al-Quranmu. wa rasulahu wa yas'una fil ard fasadan aw yuqtalu aw yusallabu aw Isa bukan Yesus. Di Bible. Isa kemudian diangkat ke langit. Kenapa? Karena beliau bukan orang yang durhaka. Beliau bukan orang terkutuk. Di dalam Ulangan 21 nomor 22 dengan nomor 23, orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan. Ngapain Dosa kamu? apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Katanya mau naik level. Iya, Katanya mau naik level. Mana nama Yesus di Al-Quran Anda? Saya tidak sedang membahas Yesus dalam Al-Quran. Di Iya, dalam terus kenapa Al-Quran, kamu larinya ke Bible? innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ard fasadan aw yuqtalu aw yusallabu. Nabi Isa, kawan, Nabi Isa tidak durhaka. Nabi Isa tidak dikutuk, makanya tidak disalib. Menurut Ulangan 21, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Anda mengatakan dalam iman saudara yang disalib adalah Yesus. Saya bertanya karena misi saya membersihkan Yesus dari orang-orang kafir seperti Anda. Saya datang untuk membersihkan beliau, membersihkan nama baik beliau, membersihkan kesucian beliau, membersihkan kemuliaan beliau yang Tuhan berikan kepadanya sebagai nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Maka muncul pertanyaan, apa dosa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Kewajiban Anda untuk menjawab. Silakan. 5 menit dari sekarang. Tidak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu tidak punya iman kepadanya. Saudara, Kamu saya tidak nggak ada yakin bahwa hubungan Isa dengan bukanlah Yesus, Ingat, tetapi konsisten. tentang Yesus, tentang ketuhanan Yesus, tentang disalibnya Yesus, itu diajarkan oleh misionaris kepada kami umat Islam supaya kami murtad. Paham ente? Maka saya punya kewajiban untuk mencari tahu apa dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Elohim. Jawab. Hey bro, masalah keimanan, masalah kepercayaan beragama itu. Kalau kepercayaan Semua. Kristen itu disimpan di kulkas aja, tidak diajarkan kepada orang Islam, tak masalah, Cak Ayu. Tak masalah. Kau telan agamamu itu, kau telan kepercayaanmu itu, kau makan keyakinanmu itu, tak masalah. Selayaknya Hindu, selayaknya Buddha, tak masalah. Masalahnya sekarang kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah terjadi di mana-mana. Maka saya punya kewajiban untuk membentengi akidah umat Islam. Saya ingin tahu dari saudara, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sampai dia harus dikutuk oleh pencipta langit dan bumi? Jawab. Apa yang terang-terangan di media sosial dan tertentu mengatakan orang siapa? Subhanallah. Masuk kepada esensi pertanyaan saya. Jangan curhat. Dosa apa? Dosa apa? Dosa apa dan kesalahan apa yang Yesus lakukan sampai dia harus menjadi korban, menjadi tumbal di atas tiang salib demi dosa-dosa Romawi dan Yunani? Jawab pertanyaan saya, kawan. Silakan. Bro, kamu sendiri mengatakan menjaga pemberontakan, tapi kamu sendiri itu melakukannya. Halo. Saya ulang sekali lagi. Waktu saya terbatas, saudara. Kalau Anda tidak sanggup menjawab pertanyaan saya, selesai. Anda yang turun atau turunlah Anda. Ya. Sekarang sudah 2 poin. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang yang durhaka. Ulangan kitabnya Yahudi mengatakan yang dikutuk itu adalah orang yang durhaka, yang disalib itu adalah orang yang durhaka. Al-Quran dan kitabnya Yahudi dua-duanya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen datang dengan pondasi akidahnya, ajarannya, konsep doktrin dan dogmanya adalah Yesus mati untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Pertanyaan saya, pola harus dikembalikan ke tuan rumah. Apa itu? Ulangan dan juga kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Pertanyaan saya, apa kesalahan Yesusku? Apa dosa Yesusku? Apa yang menjadi perbuatan terburuk oleh Yesusku sehingga kalian mengatakan dialah yang harus mati terkutuk di atas tiang salib demi dosa kalian mencabuli hewan, demi dosa kalian yang memperkosa orang, demi dosa kalian yang mencuri, merampok, membunuh, menjajah, merampas? Apa dosa Yesus sampai dia yang harus menanggung semua perbuatan-perbuatan laknat kalian? Jawab.
Oke bro, sejak Jawab. Jawab. iya, sejak kapan ada mengenal Saya Yesus? singkat. Kalau Anda Iya, tidak mau saya turun, maka Andalah yang turun. Katakan Yesus tuh, sejak kapan anda memiliki Yesus? Enggak usah ke situ, Cayu. Kau kayak perempuan. Dia dibaptis, apa yang kau dibaptis dalam nama Yesus? Enggak usah ke situ. Saya bertanya, Islam mengatakan yang disalib orang yang terkutuk. Ulangan berkata yang disalib orang yang terkutuk. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan Yesus disalib, pertanyaan saya, apa dosa Yesus? Apa kesalahan Yesus sampai dia yang dikutuk oleh Tuhan untuk menjadi tumbal kalian kepada dewa Molok? Jawab. Cuma jangan standar ganda. Kamu katakan tadi Yesus bukanlah Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tapi ketika kamu katakan siapa Ya yang Allah ya Karim. berarti Ya dalam Allah ya artian Karim. tidak ada hubungannya. Inilah bro. yang Al-Quran katakan, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka dilaknat oleh Allah karena lisan Daud dan lisan Isa alaihi salam. Karena yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Anda melampaui batas garis. Saya berjuang mengembalikan marwah karena di dalam kitab saudara Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu telah diutus oleh Allah Rabbus Samawati wal Ar, dia akan memuliakan aku. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dan membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari orang-orang kafir. Matius 7 nomor 22-23. Di hari terakhir nanti banyak keturunan dari Kristen yang sampai pada akhir kiamat, hari kiamat, memanggil aku Tuhan, bernubuat bermujizat pakai namaku. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ditanya apa hakmu menggunakan kitabnya Nabi Musa? Tula, dua tawarik tula. Apa pula? Itu kenapa? Kenapa? Kalian kena azab. Azab pedih. Kalian dikasih azab oleh Allah. Sehingga untuk membedakan kemudian kebenaran dan kesalahan antara hak dan batil, kalian tidak bisa bedakan. Sulit. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikarenakan karena kedurhakaan kalian. Karena karena dikarenakan oleh kalian melampaui batas. Itu sulit kalian. Makanya misionaris itu tampilkan di sini bila kita diskusi. Yang mengaku murtadid tampilkan di sini. Mari kita diskusi supaya umat tidak terbodohi terus. Ya, saya kira begitu. Guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita di sini, yang semalam membuat parah orang sudah luka dihantam lagi rahangnya. Dan Lidara semalam mempertontonkan hal yang sangat memalukan. Dia mengajarkan bom-bom, kamu salah. Dihakimi bom-bom, kamu salah, bukan begitu Pak bom-bom. Pokoknya kayak gitu, nyerocos saja terus. Dia praktekkan nyerocos terus. Padahal semalam itu, teman-teman, sahabat-sahabat, sudah ditunjukkan atas jawaban mana manuskrip Al-Quran, ditunjukkan 114 ayat, blak. Giliran Adinda Ardiansa yang bertanya, mana manuskrip Bible? Yohanes 7 nomor berapa? 35 ya? 753 sampai 7. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tapi malah dia mau lanjut pertanyaan kedua. Inilah kelicikan mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Sehingga sedikit aja kita ingin bongkar, mereka akan menutupi itu, menutupi serapi-rapinya. Nah itu. Ini yang saudara-saudara harus kita waspadai. Makanya celakalah bagi mereka yang berkongko-kongko untuk menghentikan para apologet Islam ini. Berkongko-kongko membahas yang malam, bahas Bang Suma aja terus sampai lupa cebok. Bahas sampai subuh Bang Suma, tidak sholat subuh. Orang-orang munafik siang malam membahas Bang Suma aja terus. Bang Suma aja terus dibahasnya. Tiap hari Bang Suma, sedikit Bang Suma, sedikit Bang Suma. Pening dia kalau nggak bahas Bang Suma. Kayak kurang ganteng rasanya kalau dia nggak bahas Bang Suma. Tapi
Tapi anehnya bahas Bang Suma, cebok pun lupa. Aneh kan? Dia lagi di kebun sawit, bahas Bang Suma. Dia lagi di toilet, bahas Bang Suma. Lagi di warung kopi, bahas Bang Suma. Lagi di kebun, bahas Bang Suma. Bahkan lagi naikin istrinya, bahas Bang Suma juga. Jangan bayangkan wajahnya Bang Suma ya Bu. Kenapa? Nanti anak kita mirip wajahnya. Apa pula kalian ini? Sibuk kali. Sementara Bang Suma nggak pernah pikir kalian. Yang Bang Suma pikirkan, kapan lah saudara-saudara saya ini mau bersilat, mau berhubungan lagi seperti biasa menjadi ukhuwah Islamiyah. Bang Suma, ya paman, ponakan abang udah mau masuk sekolah, ya. Ada yang mau bayar kuliah bang. Oh, ini bang, saya dari rumah sakit. Terus ini ada hasilnya, aku kirim ya bang, hasil diagnosanya. Oh ini kamu salah. Hasil diagnosanya ini dikarenakan kamu sendiri. Jaga kesehatan dong. Emang Bang Suma bisa baca hasil dari check up ini? Bisa. Apa katanya Bang Suma? Anda di tahun 2017 ketahuan pernah telan garpu dengan pelek sepeda. Ini yang membuat tanduk Anda. Oh gitu ya? Iya. Terus apa obatnya? Nah, kirim nomor rekening. Buat apa? Aku kirim uang 1.000. Buat apa uang 1.000 bang? Beli silet. Cukur bulu ketekmu terlalu panjang. Oke, sahabat-sahabat sekalian, biarkanlah mereka dengan kesakitan hati mereka yang pada intinya tujuan kita adalah menyiarkan kebenaran itu adalah hak dan kebatilan itu adalah kesesatan. Mari kita mengangkat marwah bangsa yang kita cintai ini dengan membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa agar tidak terjerumus kepada pemberhalaan dan juga kejahiliaan yang zaman ini dirancang dan disetting sedemikian rupa dengan berbagai macam kenikmatan hiburan-hiburan sehingga anak-anak kita bisa terpedaya, padahal itu menghantarkan kepada kebinasaan akidah, pendangkalan akidah yang dibungkus dengan hal-hal yang menyenangkan sifat-sifat duniawi anak-anak kita. Sekali lagi, tetaplah jaya apologet Islam Indonesia, tetaplah sehat para pejuang-pejuangku, adik-adikku, anak-anakku. Jangan tinggalkan ibadah, sholat terus sesibuk apapun kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, sekaya apapun kita, sesehat apapun kita. Ingat, tak ada yang lain yang membedakan kita dengan mereka, akal dan juga ibadah sholat. Demikian dari saya. Insya Allah habis ini kita lanjut lagi. Saya mau menuju kepada Kota Maros. Yang ingin ngopi-ngopi dengan Bang Suma, silakan Anda halang saya di lampu merah. Saya akan ke sana di kantor notaris bertanda tangan dengan rekan bisnis Bang Suma. Masya Allah. Doakan sehat selalu. Saya juga mendoakan antum semua sehat selalu. Yang pasti doa yang paling utama yang harus kita lantunkan kepada Allah, minta senantiasa agar kita tidak pikun, agar kita kemudian tidak lupa ingatan, supaya kita biarpun tua, fisik bisa melemah, tapi akal kita tetap waras, mati dalam keadaan Islam. Oke, sepakat kita? Sepakat? Amin. Masya Allah. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap di sini sahabat membersamai teman-teman. Silakan. Siap, Gurunda. Gurunda izin, Gurunda. Sebentar, Gurunda. Naon kumaha? Ya, saya cuman ingin mengucapkan selamat Gurunda, Masya Allah, luar biasa. Semalam narasi Gurunda betul-betul nggak bisa saya bayangkan Gurunda. Luar biasa, menampol bom-bom. Wallahi, dari dulu sampai sekarang, dulu saya belum seintens ini ketemu Bang Zuma. Sampai detik ini saya intens komunikasi dengan Bang Zuma. Saya tetap ngefans sama Bang Zuma. Lanjut. Sini, ku bisikin. Sini. Nah, gimana? Bisikin. Dengarkan. Ku bisikin. Bang Zuma, Informasi. Anda sukses data Anda nol, fakta sejarah Anda nol. Ini disuruh diam dulu ini. Ya, siap. Disuruh diam dulu ini. Tupai betina ini suruh diam dulu. Dengar. Siap. Saya kemarin semalam tadi subuh ditelepon sama bininya. Pak Bum nya tanpa warna. Iya serius, tanpa warna, dan menurut perkiraan BMKG itu akan diderita sampai 3 bulan ke depan. Gitu ya. Siap. Silakan ini, mohon maaf saudara Vira, mohon maaf saya bercanda tadi itu ya. Silakan dilanjutkan dengan adik-adik saya di sini. Saya sejenak ada kegiatan, silakan. Siap, Gurunda.
Masya Allah, luar biasa. Ada Bang Andri Mualaf. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam. Sehat Bang Andri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru gue mau nyampein begitu juga, keren Bang Suma ya, udah diduga nama Bang ini Aldiansa, udah. Gue mau ngomong, gila keren semalam ini Bang Suma ini. Gua ngomong katanya, mana datanya segala macam. Oh jelas, jelas banyak datanya lah. Dari mana? Gimana datanya? Bom-bom yang mana? Sekarang bom-bom yang minta materinya, bom-bom yang minta temanya, tapi bom-bom yang lari-lari kemana-mana. Ayo. Lari-lari kemana itu dia menunjukkan bukti kalau Kristen itu induknya dari gini Apa sekarang. hubungannya sama Petrus? Enggak gini. Yang mengubah yang mencuri dan mengubah isi Taurat siapa? Bayangin aja dari 5 tulah menjadi 5 tulah. Enggak gini, kalau misalkan ada netizen tuh pintar ya, harusnya mereka menilai dari awal sampai akhir Pak bom selalu menunjukkan data. Sedangkan Suma apa? Enggak ada datanya. Data dan fakta sejarahnya 0. Harusnya kalau netizen yang pintar dia bisa menilai. Gitu. Jangan karena memang jangan karena sesama muslim jadi kalian selalu mendukung. Sebenarnya secara debater yang menang tuh Pak Bom. Menurut saya dia menang. Dia kalah dengan punya Superboy karena apa? Karena aturan yang dibikin Superboy dilarang juga sama Superboy gitu. Oke. Sebentar. Yang mengatakan merubah Taurat siapa? Iya. Terus Kasih tahu dulu siapa yang merubah Taurat? Gini. Enggak, kasih tahu dulu dong. Siapa dulu? Tunggu. Sabar ya, tenang. Kita diskusi tenang. Oke. Kasih tahu saya dulu siapa yang merubah Taurat. Kasih tahu. Yang mengubah isi Taurat tentang tula-tula yang dituliskan Nabi Musa itu siapa? Dari 10 menjadi 5. Udah gitu semuanya kasih tahu saya dong. Kasih tahu saya dong. Siapa? Ya apalagi Quran Anda yang menjelaskannya. Oke, baik, saya pakai data ya. Saya pakai data ya. Yang merubah Taurat siapa ya? Baik. Saya pakai data. Besarkan saya, host. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Apakah pada saat Yeremia ini sudah ada Islam? Mampus. Quran sudah turun. Ayo, mau ngomong apa? Yos. Ayo. Bening kan? Mau bening kan? Ayo, siapa yang coba? Loh lah iya, saya tanya kepada Anda. Anda mengatakan yang merubah Taurat adalah Islam. Saya tanya, di sini ini tertulis begini, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pada saat zaman Yeremia, Taurat sudah dirubah-rubah dengan mengatakan pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pada saat zaman Yeremia, apakah sudah turun Al-Quran? Saya tanya. Aduh, tapi fakta dan buktinya kalian saya data tanya, sejarah tapi fakta dari tanya data-data ini lu. Enggak. Nggak dijawab. Oke, sekarang gini, legalitas dari Jawab dulu. Kenapa nabinya pada saat zaman Yeremia? Ngomong sendiri. Sabar. Kenapa Apakah pada saat zaman Yeremia? Dengerin dulu. Hoi. Kenapa nabinya orang Israel bisa tertulis di dalam Quran kalian? Nggak bisa tenang ini loh. Santai dulu. Tenang dulu ya. Apakah pada saat zaman Yeremia Quran sudah turun? Jawab. Belum. Quran tuh ada ayat ke-7. Sabar. Tenang. Berarti Quran belum turun ya pada saat zaman Yeremia, betul? Betul? Sudah berubah belum? Taurat sudah dirubah-rubah belum? Taurat dulu mana buktinya? Mana Taurat yang dirubah? Kita kami mana? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah nih, oke. Ini lebih besar nih. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekarang saya tanya nih. Di sini kan firman Tuhanmu. Saya tanya sekarang. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Yang menjadi bohong ini Taurat yang mana? Jawab.
Mencret. Ayo. Untuk Taurat enggak, Jawab saya dulu. nggak bisa jawab yang itu ya, Jangan gini. kemana-mana, Nanti jawab dulu. Kalian Jawab dulu. Taurat yang mana ini yang menjadi bohong ini? Taurat yang mana? Ayo, pada saat zaman Yeremia. Yang saya tanyakan pada saat zaman Yeremia. fakta dan data sejarah kalian Ya, betul. jawab. Faktanya nggak ada dan datanya nggak ada, kalian nggak Jawab. bisa. Data Oke, dan legalitasnya dari Ini nggak, jawab dulu ini legalitas dulu. dari ayat yang semalam ditunjukkan Pak Bom itu dari Enggak, mana? ini loh. Yang Ini kan kamu mengkonfirmasi mengatakan siapa? tadi, Legalitasnya dari kan siapa, kamu gitu. menuduh. Sabar dulu, kan kamu menuduh tadi kan. Nah, sekarang saya buktikan bahwasanya di zaman Yeremia ternyata Taurat itu sudah dirubah. Sekarang saya tanya, Taurat yang dirubah menjadi bohong ini Taurat yang mana? Jawab. Mana aku tahu? Ya. Aduh, kan ngengek bening kan kau, bening, mau jadi bening. Dasar kuculuk. Sayang banget Makanya kalau nggak tahu nih, Sayang kalau ya, nggak tahu sayang apa diskusi sama banget. saya. Kalau nggak tahu, Banyak bahkan yang di Bibelmu menyebut sendiri, Zuma, dengerin. padahal Bukan semalam cuma Zuma Taurat datang, ya, loh. bukan cuma Taurat ya, dengerin Enggak, dulu. semalam tuh Zuma tuh datang loh. Lo. Dia cuma muter-muter aja gitu, tanya sama ini apa Tauratnya orang Yahudi kenapa bisa nempel di sini? Ya betul. Aduh, Ini terus kau udah kan nggak bisa dibilang jawab. Bom. Oke, Udah kau nggak bisa ada jawab ya. legalitasnya. Oke, kau nggak bisa Karena jawab ya. Injil Oke, Kristen kau nggak itu bisa berasal dari jawab. Yahudi. Oke, sekarang Sekarang sabar. ditanya balik, dia nggak bisa jawab. Zumanya nggak punya data. Karena apa? Nah, sekarang Dia nggak punya apa? data, Apa nggak coba? punya fakta Apa? sejarahnya. Iya. Dia gimana bisa jawab? Loh, kau juga nggak bisa jawab barusan. Udah jawab sendiri, gue nggak tahu. Iya. Ya, gue nggak tahu, jawab sendiri. Gue nggak tahu. Lah, lu juga nggak bisa jawab barusan kuculuk. Ayo. Iya, gue nggak bisa jawab. Ya Gue nggak bisa jawab karena menurut penilaian gue. Belajar dulu ya, Dek. Ya udah belajar dulu ya. Belajar dulu ya. Oke? Belajar dulu ya. Bahkan Bibelmu sendiri juga sudah dirubah-rubah pada abad keberapa? Ada abad keempat tuh. Ayo mampus. Nah, mau ngapain? Bukan cuma Taurat nih. Dirubah-rubah. Loh, Dirubah Lu bukan nggak ngerti? dirubah ya. Bukan dirubah. Diapain? Tapi bahasanya diganti apa sesuai dengan perkembangan zaman. Oh, Karena bahasa gitu. itu Kalau diganti Saya nggak buktikan, dirubah. saya buktikan. Saya Kalau buktikan, diganti saya itu buktikan. nggak dirubah. Saya buktikan ya. Saya buktikan ya, saya buktikan. Oke, bahasa diganti ya. Oke. Bang Andri jadi saksi ya, Bang Andri ya. Saksi? Bang Andri. Oke. Yohanes sekarang di Bibel Anda sekarang di sini ada perikop perempuan yang berzina. Yohanes 7:53. Ini ayatnya ada ya. Ini ayatnya ada. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Oke ya. Ada ayatnya. Kemudian ini satu perikop dengan Yohanes 8 ayat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai dengan 11 nih. Nih. Ya, sampai dengan 11. Dan juga ayat 12 ini sudah beda perikop. Kita cek ya, kita cek sekarang. Katanya nggak dirubah ya. Oke, mari kita cek. Ini adalah di Kodeks Sinaiticus, ini abad keempat ya, abad keempat nih. Katanya nggak dirubah, menyesuaikan perkembangan bahasa. Oke, kita cek. Yohanes 7 ayat 52, kita baca sekarang. Yohanes 7:52. Nih, apek kritesan kai epon aute me kai su ektes Galileas hei erauneson kai idehoti propetes ektes Galileas ok egilitai. Mari kita cek original teksnya langsung original teksnya ya. Mana. Ini ya. Nah, ini di sini, kita buka di sini. Kita buka langsung cek original teksnya. Kalau ini kan transkripsi, oke. Kalau transkripsi kan nanti kan nggak enak juga ya kan. Kita cek original teksnya langsung di sini. Kita pakai ini. Mana? Nah, ini ya. Tunggu, saya besarkan dulu bentar. Nah, nih. Nih, Erauneson, nih ya, kelihatan nggak? Erauneson nih, saya besarkan. Erauneson. terus Kai ide, sabar dulu, saya baca nih. artinya dong. Ya sabar, ya tenang, sabar, tenang ya. Oke. Tenang ya. Erauneson kai ide huti propetes ektes Galileas ok egiritai. Yohanes 7:52 berhenti di ok egiritai. Kita cek ya. Yohanes 7:52. Sabar dulu, bro. Sabar, tenang ya. Nih ya. Nih Yohanes 7:52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yohanes 7:52. Berhenti di mana? Nih, propetes ok egiretai. Yohanes 7:52. Berhenti di sini. Setelah ok egiretai, kita buktikan. Setelah ok egiretai, mana ok egiretai ini? Kita cek di sini ya. Nah, setelah ok egiretai di sini palin on autois
Palin on autois. Oke, gini, saya Sabar, Enggak, saya minta penjelasan dari terjemahannya. sabar. Iya, sabar ya, sabar. Nih. Palin on autois ela lesenhu Isus legon ya. Langsung ke Palin. Palin ini Yohanes berapa teman-teman? Kita cek ya. Palin ini Yohanes berapa? Ini kan Yohanes 7:52 ya. Ternyata Palin ini teman-teman adalah Yohanes 8:12. Nih. Ya, saya tunjukkan sekarang ya. Coba, enggak, coba kamu kembali ke original teksnya tadi. Tenang dulu, bro. Tenang dulu, Ya, kamu bro. kembali dulu ke original teksnya tadi. Ya, sabar dulu, tenang dulu. Kenapa kok takut gitu? Kenapa? Coba saya tanya, kenapa kok takut? Enggak, biasa aja sih. Ya Takut, sudah, ngapain saya takut santai. tuh? Kita kan membuktikan ada Kebenaran atau tidak yang di dalam ayatnya. Tuhan Yesus, Sabar. ngapain saya takut, ya kan? Sabar ya. Kita kan membuktikan ada atau tidak ayatnya ya kan. Nih. Ternyata ini Palin on atois elalesen ya, Palin ya. Enggak. Ini sabar. Ini kitabnya siapa dulu? Tenang dulu. Original teksnya Tenang kitab dulu. Enggak. Tenang, Original sabar. teksnya Jangan panik. dulu. Lu panik. Sabar Ya, ya. enggak panik, ya, Sabar, santai, tenang. Tenang dulu. Tenang ya. Oke, santai. Gue Santai. aja. Ini Yohanes 8:12. Ternyata di Kodeks Sinaiticus setelah Yohanes 7:52, Yohanes 7:53 demikian di Kodeks Vatikanus. Ya, pun demikian. Tiba-tiba abad kelima nih teman-teman. Tiba-tiba abad kelima, nama kodeksnya adalah Kodeks Bezai. Nama kodeksnya adalah Kodeks Bezai ini, abad kelima nih. Ini kodeksnya ya, ini dari University of Cambridge, ini kodeks langsung. Yohanes 7, tiba-tiba di sini kelihatan nggak nih? Saya besarkan ya. Tiba-tiba Yohanes 7:53 muncul setelah ok egrete, tadi kan ok egrete 7:52 ya kan. Tiba-tiba kai epouretesan ekastos histon hoikon auto. Tiba-tiba muncul Yohanes 8 ayat 1 muncul, Yohanes 8 ayat 2 muncul, Yohanes ayat 8 ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 muncul tiba-tiba di abad kelima. Pertanyaan saya, penulis Kodeks Bezai ini. Sahabat, saya tanya ini saya tanya. Anda tadi kan mengatakan hanya perubahan bahasa. Sabar. Mengatakan perubahan bahasa, betul? Betul nggak? Kan saya minta terjemahan langsung. Enggak. Anda tadi kan mengatakan perubahan bahasa. Saya Tadi, minta betul nggak? terjemahan langsung gitu loh. Bukan yang Anda dari tadi sini ke kan sini, dari mengatakan, sini ke sini. kita ngecek ayatnya Bisa ada apa transfer enggak, juga. betul nggak? Sabar dulu. Nggak, seharusnya bisa transfer kan, Emosi. coba ditransfer Ya sabar dulu, dulu, gitu. sabar ya. Sabar, tenang. Dijawab aja pertanyaan saya, ya kan? Di abad keempat, Yohanes 7:53 nggak ada ayatnya. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad kelima di Kodeks Bezai ayatnya muncul. Pertanyaan saya simpel. Penulis Kodeks Bezai ini dapat dari manuskrip apa? Jawab. Mana aku tahu, nggak tahu. Iya. Wah, dari tadi mana aku tahu, udahlah. Ganti yang lain. Jawabannya begitu, mana aku tahu. Ternyata nggak berilmu loh. Karena lu juga nggak tahu. Sejarahnya Karena gimana, Anda tadi intinya. mengatakan bahwa tidak ada Ya, yang nggak berubah, tahu itu sejarahnya hanya gimana. perkembangan Yang mana kita bahasa. tahu. Yang sebelumnya nggak ada, gini bro, gini, Sedangkan Mbak gini Fira, loh, ini yang sebelumnya nggak ada terjemahan dari kitab di abad original keempat. teksnya itu loh. Dengerin, di abad keempat ya kan, di abad keempat kan Yohanes 7:53 nggak ada. Di abad kelima tiba-tiba muncul Yohanes 7:53. Di abad keempat Yohanes ayat 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada. Tiba-tiba di abad kelima muncul. Pertanyaan saya, yang semula nggak ada menjadi ada, ditambah apa dikurangi? Mana aku tahu. Loh enggak, yang semula nggak ada menjadi ada. Di abad keempat nggak ada, tiba-tiba di abad kelima ada. Ini dikurangi apa ditambahi? Ya, aku minta bukti dari mana yang katanya semula nggak ada, diterjemahkan dulu karena saya nggak Ini ngerti juga. ini loh. Ini loh gimana? Wah, Sebelah. Tuh Yohanes 7:52. Sebelahnya. Yohanes 7:53 kan nggak ada. Yohanes 7:53 nggak ada, ya kan? Ini loh. Ini loh ayatnya, kita itu sedang mencari ada atau tidak ada ayatnya, bukan untuk menerjemahkan kucluk. Ya kalau nggak diterjemahin Ada nggak nggak ayatnya? ngerti. Ada nggak ayatnya? Saya tanya, ada nggak ayatnya? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan Nggak ada. saya, yang semula di abad keempat nggak ada, tiba-tiba ada abad kelima menjadi ada. Ini ditambah apa dikurangi? nggak mau jawab ya. Nggak tahu. Iya. Udah ganti nggak berilmu. Ganti. Gini Ganti, nggak masih berilmu. mau
gini mau lawan Bang Zuma ya? Turun sendiri. Masya Allah. Turun sendiri. Turun sendiri. Itu nanti itu dijulukin aja mana ku tawoten. Mana ku tahu? Mana ku tahu? Dari tadi mana ku tahu jawabannya. Gua duga jawabannya begitu. Mana ku tahu. Teman-teman Kristen yang mau naik, coba kalau bisa typing Bang ya. Bang, aku Kristen Bang. Gitu biar kita naikkan yang Kristen ya. Justru Bang Andre, harusnya mereka bersyukur loh kita kasih tahu Bang Andre, betul nggak? Betul Bang. Harusnya mereka belajar loh Bang Andre. Bang Ardi, konklusi dulu dong. Pembahasan tadi itu harus ada konklusinya. Lanjut Bang Ardi. Baik, yang pertama, dia tadi menuduh Islam merubah-rubah isi Taurat. Padahal pada saat zaman Yeremia sudah diterangkan di situ bahwasanya Taurat itu sudah dirubah-rubah. Ada orang yang merubahnya. Apakah yang merubahnya orang Islam? Mana ada. Kan zaman Yeremia Islam belum turun. Al-Quran belum turun. Sudah terbantahkan. Berarti sudah terubah-ubah duluan tuh. Ya kan? Dirubah-ubah duluan. Kemudian terkait dengan Bible yang dirubah, dia menyangkal bahwasanya yang berubah itu hanya hanya perkembangan bahasa. Kalau perkembangan bahasa, kenapa ayatnya juga tambah? Jadi kesimpulannya, sesuai dengan narasi Al-Quran, bahwasanya mereka mengatakan ini dari Allah, ini dari Tuhan. Padahal mereka menulis dengan tangan kanannya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka menulis dengan tangan kanannya kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Ternyata apa yang dikatakannya? Ternyata semuanya dusta. Itu adalah karangan mereka semuanya. Konklusinya adalah hanya Al-Qur'an yang tidak pernah dirubah. Bible dirubah-rubah. Dan menurut pernyataan penulis Kodeks Vatikanus sendiri, ya, penulis Kodeks Vatikanus sendiri mengatakan bahwasanya mereka merubah-rubah sebelum disalin, mereka merubah-rubah yang katanya firman Tuhan itu pada abad keempat. Ada di Kodeks Vatikanus. Kalau yang mau diskusi soal itu nanti mari kita diskusikan. Gitu aja dari saya. Oke. Oke, silakan teman-teman Kristen yang naik boleh juga ya kalau mau tambah narasi mana aku tahu. Silakan. Yang Kristen typing dulu Bang, aku Kristen. Tolong dinaikkan. Tapi typing dulu di bawah ya. Silakan teman-teman Kristen. Biar cepat teman-teman Kristen typing. Aku di bawah, aku Kristen Bang gitu biar aku naikkan. Jadi kata kunci itu jadinya. Pada ku tahu. Gue baru kali ini di Lala gue naik dapat OTM kayak begitu. Di Lala gue gak pernah naik loh. Cuma di Lala Bang Zuma nggak ini lagi. Coba kalau ada pasti sakit hati dia kalau ucapannya Bang Zuma itu nanti. Aduh ya Allah. Silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik, tapi typing dulu Bang, aku Kristen, tolong dinaikkan. Mana ketahui cangkrik. Wampret. Kirain lah naik ke sini itu selain dia berpolemik ya, dia bisa membela agamanya. Ternyata apa? Cuman bisa berpolemik loh. Giliran ditanya nggak ngerti. Mana aku tahu. Dia itu ngikutin ini loh Bang Ardi. Jadi waktu itu pada saat Bang Zuma debat sama siapa si Bom, terus Bom kan dimasuk di mana? Di room. Nah itu gue juga masuk tuh, terus ngomong iya si Zuma itu nggak pakai data, begini. Nah dia tuh ngikutin, gitu. Dia ikutin narasinya itu ikutin, dia coba menyampaikan ke Bang Zuma. Jadi berkesan kayak orang yang smart, orang yang paham, orang yang tahu, gitu loh. Jadi ngikutin. Dia kok kan orang-orang yang menilai, netizen. Siapa yang nggak pakai data, kan begitu. Dan sekarang gini, tema yang minta tema siapa? Kan Bom kan? Betul. Iya kan? Tapi setiap diskusi selalu Bom yang minta tema, nggak pernah Bang Zuma. Terus yang keluar tema siapa? Coba. Coba kalau diperhatikan, keluar tema terus loh dia. Iya betul. Malah bahas tulah itu kan? Iya. Bahas tulah itu kan? Gila emang. Terus apa hubungannya sama Petrus tentang masalah perjanjian lama kan itu kan begitu. Padahal Petrus itu orang bersunat, Petrus itu.
Iya, lucu lah, lucu. Sedangkan teman-teman Kristen itu tidak mewajibkan sunat. Bahkan bukan termasuk golongan orang-orang bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat tidak mungkin boleh memasuki apa kalau sinagog ya kan, nggak boleh. Rumah suci nggak boleh. Nah kalau Petrus boleh berarti Petrus bersunat, berarti bukan Kristen. Iya. Makanya kan lucu. Makanya di sini dibilang katanya Bang Suma nggak pakai data segala macam. Makanya saya bilang, oh ini kena banget ini si Bom ini. Mati dia, Bom tuh mati. Tapi heran, lolos satu si Vera, siapa? Vera tadi, Vera. Wah ini nih cara narasinya nih, wah nih kayaknya orang pintar nih, ya kan? Wah kayaknya orang, boleh nih. Kalau ditanya mana aku tahu. Aduh ya Allah. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan dalam rangka menerjemahkan ya. Saya bukan dalam rangka menerjemahkan, enggak. Saya belajar bahasa Yunani dan mempelajari manuskrip itu dalam rangka mencari ada atau tidak ada ayatnya, bukan dalam rangka menerjemahkan. Gitu loh. Ini buat apa gitu loh? Saya cuma nyari ada nggak ayatnya? Oh nggak ada. Di ayat lain ada nggak? Di kodeks lain ada nggak? Oh nggak ada. Ya, kalau nggak ada, berarti sebelumnya nggak ada, terus tiba-tiba ada, apa sebutannya? Dibagi. Nenek lu kiper. Ditambahin lah. Gitu aja nggak mau jujur ya kan? Nggak mau jujur dia. Oke, saya coba naikkan Bang Ardi ya. Ya, naik, silakan. Menurut teman-teman muslim mungkin izin ya, langsung kita jangan terlalu lama sih kalau kita kasih kesempatan untuk ngomong, karena kita mau dialog teman-teman ya, dengan pengertiannya juga yang teman-teman muslim. Silakan yang Kristen, ada Bro Angin tadi, kirim permintaan aja bro, biar dinaikkan. Yang Angin tadi. Hah? Angin? Ya namanya Angin Bang Ardi. Angin? Bawa lah. Enggak, gue baca komen di bawah. Jawaban Kristen sangat berkelas. Mana aku tahu. Aduh ya Allah. Gila loh. Dia nggak malu loh. Itu menunjukkan kejujuran sih sebenarnya, bagus juga sih Bang Ardi. Itu menunjukkan kejujuran bahwa dia nggak tahu. Bagus Ya sih. tapi gini, maksudku gini loh. Kalau memang nggak tahu ya kan, kalau memang nggak tahu, tidak usah berpolemik dulu gitu loh. Kenapa? Karena ketika Anda berpolemik, maka polemik Anda kami jawab. Setelah kami jawab, saya tanya balik. Lo itu wajar lo itu. Iya. Itu diskusi ya kan? Itu diskusi gitu loh. Nah kalau Anda berpolemik tapi Anda sendiri nggak ngerti tentang apa namanya kekristenan ya, atau sedang yang dibahas ini Anda nggak ngerti, terus buat apa? Kecuali Anda datang dengan sopan begini, terus kemudian naik ke atas terus bertanya, Bang Ardi aku mau tanya dong, Anda Kristen apa Islam? Kristen, tapi saya cuma ingin tahu informasinya aja, katanya kitab saya berubah-ubah ya Bang Ardi. Misal tanya gitu, kami jelaskan, kemudian nggak membantah, lah oke lah, itu masuk akal, itu nggak apa-apa, itu saya hargai gitu kan, namanya aja orang tanya ya kan. Tapi beda dengan Anda tanya polemik. Naikin lagi host. Siap, ini banyak yang minta naik tapi saya tidak tahu yang mana Kristen ini. Coba kita tes siapa naikannya. Ada yang jawab di bawah. Kok tanya saya? Mana aku tahu, Maman. Mana teman-teman Kristen ini yang mana. Ini makin lucu ya sekarang tuh ya. Makin aja siapa dulu gitu loh Bang Fandi. Ya, mumpung ada Bang Andri nih. Siap. Coba kita naikkan. Ini banyak kali gitu ya. Naikin Valen. Minta naik gak dia? Enggak. Oh ya udah, enggak usah. Emang ada? Enggak tahu. Nanti kalau kutanya ini bacanya apa? Bahasa Ibrani gitu kan. Enggak bisa lagi, alamak. Malu aku debat dengan pendeta Esra Soru. Yang bilang dia bisa tuh siapa? Iya, kan mantan Yahudi. Iya, tapi yang bilang dia bisa siapa? Dia sendiri. Kayak gini loh Bang Ardi, kayak baru belajar Al-Quran nih, Iqra ya, alif, ba, ta, sa, jin, han, ho, tau kan? Ya,
Iya, iya, Nggak iya. kayak gitu dia, bahasa Ibraninya baru itu doang. Gitu. Tapi dia Hebat. baca untuk keseluruhan begitu enggak. Kenapa? Gue jamin. Gue udah lama sama dia di sini. Dan gue sampai gue tanya juga. Dia bilang bisa. Coba yang ini kayak gimana nih apa ininya? Nggak mau dia, nggak mau nyebutin. Ya makanya itu. Dia paling cuma baca apa ini apa namanya tulisannya yang ini nyambung ini udah. Terus ini artinya apa? Dia diam. Jadi kayak menunjukkan sesuatu hal yang memang dia nggak bisa sebenarnya. Cuman dia pengen dikatakan bisa. Ya, Bang Son, Iya. selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Siang bang, Ya, Kristen atau Muslim? Kristen nih. Muslim bang. Muslim. Muslim, Bang? Iya bang Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum diturunkan, Bang? Kita gantian dengan teman Kristen. Oh, apa ya? Apa yang mau disampaikan, Bang? Belum sih bang, cuman masih masuk aja yang. Oke, makasih Bang. Ya, izin standby dulu di bawah biar teman-teman Kristen naik. Assalamualaikum, Bang Son. Waalaikumsalam. Yang Muslim standby dulu ya, teman-teman ya. Yang Kristen dulu yang naik. Ya mau di Rukiah naik ten. Ya komennya di bawah. Tadi tuh mau naik itu cuma pengen nyampein gila keren bang Zuma bagus banget tadi malam gitu bang, keren banget. Pengen nyampein aja gua. Gila ya. Istilahnya katanya ada lanjutan lagi ya. Siapa bang? Si Nandar sama RK ya katanya. Ya, betul. Oh iya ya. Ini udah telak kok. Orang Kristen ngakuin kok. Orang Kristen ngakuin Bang Zuma menang. Orang Kristen ngakuin. Banyak kan ngomong. Itu ada kesalahan dari si siapa? Si Bom kan gitu. Ayo di mana nih Oten? Iya, dan Bom melakukan pelanggaran. Loh, pelanggaran itu kan bagian daripada aturan diskusi kan begitu kan? Ya, Ya ya. kan disebut pelanggaran karena melanggar. Apa yang dilanggar ya aturan. Enggak dia ke bawah Betul nggak? nih. Kalau memang ada yang anu kan. Masya Allah. Berisik siapa nih? Assalamualaikum, mohon maaf bang, mohon maaf Oh, iya, saya siap, bang, minta maaf bang, Betul. saya terpencet tadi bang, minta maaf bang ya, saya lagi pikir. siap, Ya bang, ya. siap bang. Ya izin pamit bang, assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba siapa lagi kita naikkan ya? Yang teman-teman Kristen ya. Ya, dinaikkan aja teman-teman Kristen. Yang Kristen aja ya teman-teman ya. Yang sekiranya punya mental naik dan juga punya ilmu lah. Jangan sampai jangan sampai naik itu cuma modal congor gitu. Kalau cuma modal tanya doang ya udahlah. Ini kita jawab aja lah. Tapi tanya ya, setelah dijawab ya jangan ngeyel. Gitu. Tapi luar biasa loh, Bang Andri. Salut loh semalam saya ini. Oh, narasinya Bang Zuma itu loh. Ya makanya tadi gua pengen nyampe ini istilahnya Iya Bang Zuma itu loh. Dan ini apa namanya? Gerakan tubuhnya Bang Zuma. Ya kan, gerakan tubuhnya Bang Zuma menjawab dengan santai loh. Menjawab dengan santai loh, bukan seperti orang yang kelihatan tegang, iya panik, enggak, santai ya itu Bang Zuma. Gestur tubuhnya betul. Makanya dari situ kan saya ngeliat tuh kan, wah ini beda banget Bang Zuma itu cara ininya nih. Makanya saya salut kan, di situ yang saya pengen nyampein apa namanya ke Bang Zuma. Ini Bang, aduh, udah telak ya, menang telak lah. Saya nggak tahu harus ngomong kayak gimana menang telak. Tapi lucunya ini ini bukan ngomongin ya. Lagi habis debat begitu si Valen buka Komal, bertanya di netizen di bawah. Buka Komal belain si Bom kan lucu. Lucu dia. Kelihatan banget ya. Hah? Iya, dia belain Bom lucu banget deh. Astagfirullahaladzim. Kalau seandainya apa namanya kalau misalkan dia bilang ngapain sih ngebahas agama orang lain atau ini segala macam, lalu bisa belain mereka. Tapi lu bisa menyudutkan orang Islam, tapi lu belain mereka kan lucu. Iya.
Dia mengatakan ngapain sih bahas agama orang lain? Nah, dibalik ngapain sih bahas orang lain sesama muslim? Iya. Ayo. Nah, tapi gini loh, kan dia bilang begini, apa namanya, kalau nggak bahas agama orang lain nggak makan. Dia bilang begitu kan, statusnya segala macam. Waduh. Tapi dia membiarkan Oten untuk membahas agama kita. Nah, itu. Apa bedanya? Kan begitu. Iya. Namanya dia lebih mendukung Oten yang membahas agama Islam. Iya. Betul. Ya kan? Terus lu kok sekarang gini, kok kesannya kayak lu malah menyerang Islam. Maka gua ngomong, gua suruh sampaikan ke Valen murtad ya, jadi gua enak nyerangnya, suruh murtad ya. Karena kalau dia masih di Islam, gua masih ini. Iya, Suruh benar sih. murtad dianya. Betul. Itu benar itu. Karena Betul, percuma, gua tuh udah ikutin, udah dek diamin aja dek, dia begitu ya udah gua bisa diem deh. Bang Suma apa nyuruh begitu kan. Cuman kok gerah guanya pas kemarin itu pas gini loh, kok lu malah belain si Bom. emang nggak masalah sih, sampah sih yang bicara, nggak masalah. Cuman kan gini loh Bang Ardi, nanti Otan ngelihat ini kok orang Islam nggak suka sama Islam gitu. Akhirnya kan kesannya jadi opini kan, jadi opini. Oh, kok Islam kok begini ya? Nah, ini lucu. Ini si Valen ini. Dia Si Valen mengatakan ini, dia mengatakan Bang Zuma bahas agama orang lain untuk cari makan. Loh, yang kapan hari minta uang 4.500.000 terus diterima itu berarti uang dari ngomongin agama orang lain gitu?